akan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan akan kemurahan-Mu. Engkau adalah Allah yang lembut, Allah yang rendah hati, Allah yang mau menilik anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tidak melihat segala kecemaran kami, Engkau tidak melihat segala kebobrokan kami, Engkau melihat hati-hati yang hancur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan mengalir. Sucikan hamba-Mu, sucikan anak-anak-Mu. Kau tahu hamba tidak mempunyai apa-apa, hamba hanya utusan-Mu. Hamba sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, Engkau berbicara dan berkarya. Hamba serahkan semuanya ini di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib kami mengucap syukur. Amin. Kembali apabila hari ini hari yang terakhir buat saya berada di Surabaya, dan saya mengucap syukur pada saudara-saudara seiman dalam bantuan doa dan dukungannya, karena segala sesuatu itu hanya anugerah Tuhan. Kalau saya bertemu dengan saudara-saudara seiman, banyak yang mengatakan, wah Pak Yusak, hari ini kok mukanya cerah ya. Saya mengatakan, kenapa? Kelihatannya lain kok, bergembira katanya. Saudara-saudara bergembira toh? Amin ya. Saya bergembira. Memang sebagian ya, sebagian karena sudah kepengen ketemu istri sama anak-anak, itu sebagian ya. Tapi sebetulnya kebahagiaan saya itu adalah apa? Dapat menyelesaikan tugas. Ini loh saudara, ini yang paling indah, ini yang paling menyebabkan kita bergembira ria. Sebabnya apa? Sebab kita dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan bebankan. Ini yang paling bahagia. Maka saudara, kalau saudara sudah mengalami seseorang yang menyelesaikan tugas dan sudah hampir rampung, saya yakin semuanya akan bersukacita. Rasa bahagia ada. Seorang insinyur yang punya tugas membangun rumah, pada waktu dibongkar pertama berantakan semua. Tetapi kalau sudah mendekati penyelesaian, waduh, lalu mulai kelihatan semua indahnya. Ini loh saudara, ini yang menyukakan hati tiap-tiap hamba Tuhan kalau dapat menyelesaikan. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan perbuatanmu yang dulu-dulu, bukan perbuatanmu dan kebenaranmu yang telah kau lakukan dulu-dulu, tetapi yang terakhir itu yang menjadi ukuran. Buahnya itu yang menjadi ukuran. Jikalau bangunan itu dibangun dengan indah tetapi tidak dapat diselesaikan, apa jadinya saudara? Kekecewaan demi kekecewaan yang didapat. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita sekarang kita sedang dalam masa berperang, menyiapkan diri untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan, pengantin-pengantin perempuan. Ini saudara, kalau seorang yang mau jadi kemanten, ada enggak yang mau jadi kemanten tapi enggak membuat pakaian pengantin? Ada enggak? Ada. Yang kawin paksa, iya dong. Orang perempuan kalau disuruh kawin paksa, enggak mau. Orang laki
dikawin paksa, tahu-tahu hilang. Baca koran pernah tuh? Sudah harinya temantennya hilang satu. Ini kenyataan ada. Tapi kalau dua orang ini yang sungguh-sungguh saling mengasihi, pasti siap-siap, betul enggak? Siap-siapnya cukup sebulan enggak? Loh, yang sudah pernah kawin nih, cukup enggak? Enggak cukup. Jauh-jauh hari sudah disiapkan, sudah dipilih segala macam, bahkan tempatnya, bahkan salonnya itu sudah dipilih. Ya enggak? Salon yang ini dia tanya-tanya dulu, lihat model, dia mungkin oh ini cocok buat make upnya, ya, tapi rambutnya nggak cocok. Loh, ini benar kenyataan. Sebab saya dulu waktu mau kawin, istri saya itu nggak punya ayah dan ibu. Jadi yang ribut itu dia sendiri sama kakak-kakaknya. Nah, otomatis saya ya jadi turut ribut tuh. Padahal biasanya orang kalau mau kawin itu nggak boleh ketemu dulu toh. Loh, itu kan peraturan kuno, betul nggak? Supaya apa? Nanti kalau ketemu tuh pangkling, loh, ya toh? Kalau ketemu tuh jadi mesra luar biasa. Karena apa? Pangkling. Lagi aku nggak bisa pangkling. Nggak mau, berarti malah mau ketemu aja ribut. Saya bilang, ini kok belum bar. Lah iya, oh saya sudah tak siap lama gitu. Nggak cocok ininya, nggak cocok ininya. Nanti modelnya rambut usia yang gini, dia bilang gini, sebenarnya rambut panjang. Saya itu dulu sebenarnya rambut panjang. Jadi pacar saya itu nggak pernah potong pendek, itu nggak pernah. Sebabnya apa? Padahal dia rambut potong pendek itu kan bodoh-bodoh rupanya ya dong. Loh, betul enggak? Kalau tambah pendek kan tambah bundel toh. Nah ini, tapi kalau panjang kan kelihatannya langsing gitu loh ya. Padahal nama saya itu Cipto Purnomo, diciptakan untuk sempurna bundel ser. Tapi senengnya itu yang lonjong-lonjong gitu loh. Jadi memang selera orang itu aneh-aneh ya. Saudara, perhatikan firman Tuhan hari ini. Kita akan berbicara di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Hari ini khusus Tuhan menyiapkan untuk kita sekalian, menyiapkan diri. Sebab sekarang ini sedang dalam masa perang. Menyiapkan diri untuk menjadi kekasih Yesus. Sebab memang Tuhan mau berbicara perkara Daud. Arti Daud itu kekasih. Kekasih. Jadi siapa yang namanya Daud di sini? Ya, artinya itu kekasih. Ya, nah, kekasih siapa? Macam-macam. Bisa jadi kekasih setan, bisa jadi kekasih Tuhan. Ya toh? Nah, saudara mau jadi kekasihnya siapa? Hah? Tuhan? Baik. Semua orang kepengen jadi kekasih Tuhan ya. Siapa yang tidak kepengen jadi mantune raja di atas segala raja? Kepengen. Tetapi bisa ndak kepilih? Loh, ratu itu banyak atau satu? Hah? Satu. Lah kita ini sedang berlomba. Siapa yang jadi ratu? Tapi selirnya banyak. Engkau mau jadi selir apa jadi ratu? Hah? Ratu. Sebabnya apa? Sebabnya merasakan jadi selir itu sengsara, betul dah? Dipadu orang terus, betul dah? Mana ada seorang istri dipadu? Tapi kalau seorang gundek dipadu, betul dah? Hah? Sengsara loh, jangan enak-enak. Jadi gundike orang itu nggak enak. Dipadu terus, mau keluar bingung sendiri, betul nggak? Orang lihat loh, orang lihat. Sebetulnya lihat ya nggak apa-apa, malah gini, malah
Risihnya kenapa? Kok lihat toh kenapa? Sebabnya merasa salah. Sebabnya jadi peliharaan orang. Bingung nggak? Kasihan loh, mereka itu menderita. Maka dari itu saudara harus berjuang menjadi permaisuri, tapi tidak menjadi selir. Betul lah? Tapi banyak orang yang kepingin harta bendanya selir. Loh. Orang yang punya peliharaan biasanya lebih banyak diberi peliharaannya atau istrinya? Peliharaannya, betul tak? Nah, ini pengakuan kamu sendiri loh ya. Berarti sudah pengalaman, betul tak? Ya, entah pengalaman karena ngalami, entah karena melihat, betul, itu fakta, itu betul fakta. Nyatanya istrinya itu dikalahkan dari selirnya, betul ya? Pakaiannya lebih mentereng, make up-nya lebih nyorak, rambutnya lebih mongkok, besar, ya. Nah, saya itu kadang-kadang nggak bisa mengerti. Saya ketemu seorang istri, istrinya tuh cantik, ya halus. Pada waktu saya ketemu suaminya, gandeng orang, wah luar biasa. Kalah sama istrinya, tapi kok gandengnya itu mesra sekali, sampai tak jawil, plak. Saya mau gandeng itu sopo. Iki kok iso ngerti. Lah gandeng sik mesrane koyo ngono aku bilang. Padahal eleke ambek gendutmu kalah. Tapi dia bilang, "Ojo nyinggung." Terus terang ngono. Betul. Sampai saya tidak bisa mengerti. Lalu Tuhan mengatakan kepada saya, "Kamu tahu bisa. Orang kalau sudah tertangkap oleh kuasa gelap, yang jelek kelihatannya bagus." Nah, saudara bisa ketawa karena saudara ngejek toh? Ngejek apa ngalami? Siapa di antara saudara berani mengatakan setan itu cantik? Setan itu selalu dikatakan setan itu jelek dah, jahat dah. Seneng dah gue? Nggak seneng sama setan? Nggak seneng. Tapi nyatanya kalau dalam kesulitan kau cari dukun. Yang dicari siapa? Dukun itu yang dicari siapa? Setan, ya tak? Nah, ini buktinya. Nggak seneng, tahu, tapi nggak bisa lepas. Ini kenyataan, saudara. Maka kita harus benar-benar belajar. Firman Tuhan ini ditulis untuk memberikan kita umat Allah dalam zaman yang akhir menikmati anugerah Allah yang sempurna. Saudara dan saya adalah orang yang paling bahagia karena seluruh isi Alkitab menceritakan perkara Allah yang ajaib dan bagaimana dia bertindak terhadap manusia, dan saudara dan saya boleh menikmati. Boleh menikmati. Maka dari itu saudara, Allah kita sudah menyediakan segala-galanya. Kalau engkau tidak mau baca ini, ada masanya nanti akan hilang lenyap. Orang tidak akan mendapat Alkitab lagi. Percaya enggak? Tuhan sudah mengatakan, kalau di RRC Alkitab pada waktu dilarang, orang haus akan firman Tuhan. Alkitab disobek-sobek supaya gantian bacanya dan diapalkan. Ada seorang ibu, pada waktu dia pergi ke dokter, lalu dokter ini punya Alkitab satu simpenan. Ibu ini mengatakan, "Dok, tolong pinjam semalam saja." Wah, tidak bisa, nanti ya semalam saja. Tapi jadi sungguh ya, bawa pulang semalam suntuk, tak mau tidur, membaca terus sampai pagi.
pagi terus sampai waktunya harus membalikan, baru dikembalikan. Saudara tahu? Itu kalau engkau sudah tidak ada air hidup kembali. Pada waktu saya di Jogja, ketemu seorang profesor doktor ahli HTT, Profesor Dr. Upomo, sudah tua, besarnya 3 kali saya, gede, besar, nggak bisa jongkok, saking gedenya. Dia seorang profesor doktor, sudah tua, 80 tahun. Tapi pada waktu dia dijamah Yesus, melihat suatu kuasa daripada Yesus, pada waktu dia anaknya bertobat, dia mengatakan, kowe itu ngapain? Sudah punya jimat-jimat, sudah punya pegangan sendiri sebab dia pegang kejawen. Kenapa kamu harus cari yang lain? Dia mengatakan anaknya, Pak, Yesus nomor 1, Pak. Yesus nomor 1, Pak. Siapa bilang? Saya, Pak. Benar. Lalu ada seorang tuli dua-dua, tapi yang satu ini sudah hampir tuli, jadi dengeran sedikit-sedikit. Nah, lalu datang ke Profesor Upomo ini untuk dioperasi, yang kiri dioperasi. Nah, lalu masuk ke kamar operasi, anaknya ini juga HTT, jadi ahli bedah juga. Dia bilang, Pak, gini aja Pak, Bapak ngoperasi yang kiri, saya ngoperasi yang kanan. Yang kanan tuli total. Jadi pokoknya yang salah satu tuli total. Jadi bapaknya itu, profesornya itu suruh operasi yang masih dengar sedikit-sedikit, yang dia anaknya ini yang total. Ya. Tapi gini Pak, caranya Bapak operasi dengan alat, saya operasi dengan roh. Jadi operasinya sekaligus. Ya. Baik. Masuk kamar operasi, bapaknya ngoperasi yang satu. Dia di bawah meja operasi. Dokter yang satu ini di bawah meja operasi sembahyang. Tanya, kowe ngopo? Lu ngoperasi Pak. Lah ngoperasi kok sembahyang? Iya, ngoperasi ini biasa sembahyang Pak. Yesus itu kuasa. Lalu Prof ini ngerjain, sudah selesai. Lusa dibuka, ditanyain, bisa dengar? Bisa. Wah, seneng hatinya Prof ini. Dia yang saya tanya pada waktu itu, seneng. Jempol operasi ini. Lalu anaknya bilang, Pak, diperiksa apa? Sing bungu sing ndi? Oh iya. Tanyain pasiennya, tutup satu. Bisa dengar? Bisa. Jelas? Jelas. Salah. Salah. Tutupi lagi. Yang dioperasi sama dia ditutupi. Jelas. Jelas. Jadi yang total itu sing gak dipegang-pegang jelas, normal, sempurna. Yang sekarang tutupi. Benar. Sama sekali gak dengar. Marah dia, gak bisa. Coba nyampe. Bener kok Pak. Yang sebelah sini tuh yang tuli, jadi tuli. Wah, dia bilang, yang dulunya dengar sedikit-sedikit, dioperasi jadi tuli. Yang tuli total jadi dengar. Langsung di situ dia kecewa toh. Dia pulang, dia tanya sama anaknya, coba apa mau anunya, resepnya apa? Bawa Alkitab. Enggak Pak, saya baca sama dia. Luar biasa ya. Saudara tahu, dia seorang yang sudah 80 tahun, Alkitab dalam waktu 3 bulan habis. Dibaca, makin dibaca, makin diresapi, makin dinikmati. Dia bilang, luar biasa Alkitab. Sampai jam 2, jam 3 kalau baca. Dia mengejar, dia mengatakan, sekarang aku baru tahu bahwa ada Yesus yang luar biasa. Saya kejar, biar umurku sudah tinggal singkat, tapi aku tak mau ketinggalan daripada yang muda-muda. Saudara harus hati-hati. Saudara harus jangan ketinggalan, karena firman Tuhan mengatakan yang terdahulu menjadi yang kemudian menjadi yang terdahulu. Hati-hati. Ada
Pada masanya Alkitab ini akan lenyap dan saudara tidak dapat. Tapi Yesus sudah mengatur segala-galanya. Indah luar biasa. Pada waktu saya di negeri Belanda, saya diberikan kenangan oleh seorang teman yang mengatakan bahwa dia mempunyai kenang-kenangan buat saya. Saya katakan, apa? Ini dia mengatakan bahwa Alkitab ini pada masanya akan dilarang, dan Tuhan sudah menyediakan Alkitab yang terjadi hanya selembar. Jadi dokumentasi ini tidak akan hilang. Hanya selembar film ini, seluruh isi Alkitab masuk di sini. Hanya selembar. Saudara tahu, Allah sudah mengatur segala-galanya. Alkitab tidak dapat dihilangkan. Alkitab tidak dapat dilenyapkan. Sebab Allah itu yang maha kuasa. Ya sudah menyediakan segala-galanya. Saya tidak bisa masuk akal. Alkitab segini dimasukkan cuma selembar segini. 1 titik itu 50 lembar. Bayangin saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Maka engkau akan menikmati di dunia ini sampai ke surga. Dan itu jaminan Alkitab. Maka dari itu kita belajar supaya kita menyiapkan diri menjadi Daud, menjadi kekasih-kekasih Yesus Kristus. Jangan ketinggalan. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu telah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu
hatimu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kita belajar dari Daud yang dikatakan kekasihnya Allah. Kenapa Daud dikatakan kekasih Allah? Karena Daud diambil dari belakang gembala. Dia menggembalakan kambing domba, tapi dijemput oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Ada rahasia-rahasia yang saudara perlu pelajari tentang hal Daud ini, dan ini penting sekali. Yaitu satu, pada waktu dia mengatakan niat hatinya mendirikan bait Allah, karena dia sudah punya istana, dia teringat akan Allahnya. Dia selalu memeriksa diri. Dia tidak melihat orang lain. Dia selalu introspeksi. Dia melihat dirinya sudah diberkati Allah, sudah ditolong dalam peperangan, sudah ditolong dalam segala menghadapi musuh. Sekarang dia mendapatkan keamanan, dan dia mendirikan istana. Setelah itu dia melihat tabut Allah masih tinggal di kemah kain. Lalu timbul dalam hati Daud untuk mendirikan bait Allah. Ucapan syukur. Setelah dia berperang terus selama bertahun-tahun, dia mulai memikirkan mendirikan bait Allah, tempat Allahnya bersemayam. Dan pada waktu itu dia berkata kepada Nabi Nathan, dia ingin membangun bait Allah. Saudara tahu apa kata Nabi Nathan? Nabi Nathan mengatakan, lakukan, niatmu itu baik, Allah menyertainya. Loh, tetapi malam hari itu Allah berfirman kepada Nabi Nathan. Perhatikan, banyak anak-anak Tuhan selalu bertanya kepada saya, Pak Yusuf, bagaimana supaya aku ini dapat mendapat jawaban dari Tuhan? Banyak yang bertanya, banyak yang minta ini, minta itu. Tapi coba belajar firman Tuhan, saudara. Kalau saudara tulus hatimu mengikut Tuhan, maka belajar setia kepada Tuhan. Setiap niat hatimu engkau kemukakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan akan berbicara dengan engkau, entah melalui cara apapun juga Allah memberitahukan. Daud disertai oleh Allah. Daud dikaruniakan kebesaran kemenangan. Tetapi Daud tahu fungsinya, tahu kedudukannya, di mana dia berada. Dia sebagai seorang raja, kalau berperang membunuh orang tidak disalahkan oleh Allah. Kalau dia menaklukkan kerajaan-kerajaan, membasmi musuhnya, tidak disalahkan oleh Allah. Saudara tahu, Daud itu kalau secara ukuran manusia, dia kejam luar biasa. Kenapa? Bani Amon pada waktu dikalahkan, bayangin, semua orang suruh rebah, musuhnya, tawanannya suruh rebah, jejer-jejer itu sepanjang-panjangnya, karena puluhan dan ratusan ribu, jejer semua suruh tidur. Habis itu dia bilang apa? Ambilkan aku tali. Talinya dia, sasukanya dia ukur. Satu tali hidup, satu tali potong. Satu tali hidup, satu tali potong. Bayangin, berapa ratus ribu jiwa yang disembelih hanya karena
ditaklukkan oleh Daud. Daud luar biasa. Tapi mengapa dia disayang Allah? Sebab dia tahu kedudukannya. Sebab dia sebagai raja, dia kalau berperang, kalau menang harus dihabiskan. Sistem Daud luar biasa. Tetapi Allah tetap menyertai karena dia tahu kedudukan. Tetapi pada waktu dia mau mendirikan bait Allah, dia tidak berani melangkah sebelum Allah berfirman. Ini loh saudara, yang menyebabkan kedudukan Daud kekal, yang menyebabkan Daud dicintai oleh Allah, karena dia setia kepada Allah. Dia di dalam kesesakannya tidak pernah dia ngomel. Dia sudah dilantik menjadi raja oleh Samuel. Tapi mengapa justru dilantik, justru dia dibawa ke istana, mau dibunuh oleh Saul, dia malah lari. Lain daripada Hazael, Raja Aram. Pada waktu Elisa melantik Hazael pada waktu itu masih jadi hambanya daripada Ben-Hadad. Kemudian dia disuruh oleh rajanya menanyakan kepada Nabi Elisa. Elisa, tanyakan Elisa, apakah aku, raja itu berkata, Isa sembuh tidak? Hazael dia tanya, Bapak Nabi, itu Raja Aram tanya, apakah sembuh tidak? Elisa menangis lihat Hazael. Dia mengatakan, engkau yang akan jadi raja, dan engkau kejam sekali. Orang Israel akan kamu taklukkan. Perempuan-perempuan yang bunting engkau belah perutnya. Engkau amat kejam. Hazael pada waktu menerima nubuatan daripada Elisa, langsung dia pulang ke negaranya, masuk ke kamar tuannya, ambil selimut basah, tuannya dibunuh mati. Saudara tahu, dia tidak sabar untuk menanti kedudukan raja itu. Tetapi Daud lain. Daud sudah dilantik oleh Samuel, tetapi dia tidak mau membunuh Saul. 2 kali Saul jatuh ke dalam tangannya, tinggal bunuh. Tapi Daud mengatakan, jangan bunuh, biar Allah sendiri yang membunuh dia. Sebab Daud menantikan waktu Tuhan. Ini loh saudara, karena dia rendah hati, dia setia, dia taat kepada Allah, dia menantikan waktu Tuhan. Dan karena setianya itu, maka Daud dipilih untuk menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Dan dia dikatakan kekasih Allah. Ini loh saudara. Maka kita belajar dari pengalaman ini, supaya malam ini mulai kita belajar, mulai kita menyiapkan diri untuk berlomba. Kata Rasul Paulus, harus berlomba untuk memenangkan perlombaan itu, menjadi kekasih Allah. Kita sekarang sedang berperang, bukan berperang dengan manusia, tapi berperang dengan kuasa dan penguasa, berperang dengan perasaan, berperang dengan sifat daging kita sendiri, kemalasan kita, pikiran kita yang masih terikat dengan perkara-perkara yang sia-sia. Kita sedang berperang, menyiapkan diri untuk menjadi pengantin Kristus yang diperkenan, yang menjadi kekasihnya. Maka Daud pada waktu itu tanya sama Nathan, nabinya bilang, oh baik, lakukan saja. Loh, kalau saudara datang kepada seorang hamba Tuhan, saya bilang, oh baik, lakukan, cepat-cepat dilakukan enggak? Jangan. Meskipun hamba Tuhan besar seperti apa, kalau dia katakan kepada saudara, kalau saudara dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan, jangan langsung ditelan terus langsung dilakukan, tetapi berdoa, Tuhan, kalau itu nubuat daripadamu, berikan peneguhan kepadaku, berbicaralah dengan cara yang lain kepadaku, supaya aku mengerti itu betul daripadamu.
supaya kamu jangan salah, supaya jangan kamu berharap pada manusia, tetapi hatimu tengadah kepada Allah. Kalau sedang dinubuatkan tidak enak, saudara, kalau sembahyang, kalau ada hamba Tuhan bernubuat, senangnya yang enak apa senangnya yang tidak enak? Yang enak toh. Kalau dinubuatkan, wah, aku dapat penglihatan ada ular di dalam hatimu, hatinya jengkel enggak? Nah, jengkel, lebih-lebih sudah sakit, dinubuatkan ada ulo, melingkar-melingkar, kamu kena kutuk, waduh, peot, gelis tambahan, malah gelis mati. Jangan khawatir, nubuatan itu baik, tetapi doakan. Kalau kamu dinubuatkan gitu, ya kamu bilang, puji Tuhan, tolong usiran. Ya gitu toh. Tolong bantu usir supaya ulone metu. Nah, aku selamat. Gitu. Tapi kalau kamu dinubuatkan seneng, yang enak-enak bilang apa? Bangga. Jangan khawatir. Aku bakal jadi, Tuhan mengatakan, aku akan angkat tinggi-tinggi. Kalau sudah dinubuatkan gitu, kerap kali apa? Nggak usah kerja, ngotokone awan-awan baik. Tapi dinubuatkan bakal jadi malah bangkrut. Sebab firman Tuhan yang berkata, di dalam hal bernubuat belum sempurna. Dan di dalam firman Tuhan, bangsa Israel sudah dinubuatkan masuk tanah Kanaan. Tapi yang masuk hanya Kaleb dan Yusa. Semuanya mati di padang gurun. Yang masuk hanya anak-anaknya. Karena apa? Karena nubuat itu tidak terjadi karena kurang setia. Ini loh saudara. Jadi kita jangan mengejar akan segala perkara yang sia-sia, tapi kejarlah keselamatan. Yang penting. Daud setia. Setia, dia tanya. Lalu dia diam diri. Nabi Nathan malamnya Tuhan berbicara, katakan kepada Daud, Daud tidak boleh membuat bait Allah. Daud dilarang oleh Allah membuat bait Allah. Aneh. Bukankah kemana-mana disertai Allah? Bukankah kemana-mana dengan kekuatan Allah? Bukankah kemana-mana dengan kemenangan Allah? Daud bukankah dikatakan kekasih Allah? Tapi kenapa bikin bait Allah tidak boleh? Kan aneh. Loh saudara, kalau bukan jabatanmu pendeta, jangan sok jadi pendeta. Tanya penginjil, wah, saya tiap kali didatang sampai bingung. Pak Yusa, apa? Baptiskan saya. Gereja ya pirang-pirang ono, pendetane pirang-pirang. Lebu gereja baptis kono lho. Enggak, saya enggak mantep kalau enggak dibaptis Pak Yusa. Aku bilang, tugasku bukan membaptis. Aku bukan punya tugas untuk membaptis. Loh, hamba Tuhan. Barang siapa percaya, baptiskan dia. Loh betul, saya bilang. Tapi saya ini punya tugas bukan membaptis. Saya menginjil, utusannya Tuhan. Kalau kamu di gereja, di kota, ada gereja, ada pendeta, lah yo mbok dadi anggota gereja terus dibaptis. Oh, dadi anggota gereja sepi. Firmane kering. Pedone persekutuan itu loh, panas. Saya bilang, sing panas itu apake? Karena pikiranmu terikat. Kalau kamu ke gereja, kamu menjadi berkat di sana. Roh Kudus mengikuti engkau. Di mana engkau berada, di situ ada berkat Allah. Saya bilang, kalau gue mantep tak baptis ke, enteni gue meh mati tak baptis. Sebab memang saya kalau sudah orang mau mati Tuhan suruh baptis, tapi wong sing meh mati. Jadi nggak sempat. Tapi ini kejadian di Bandung. Saya pulang dari Jakarta, Tuhan, sebetulnya saya mau naik pesawat, naik kereta api. Tuhan mengatakan naik pesawat. Ada apa sih Tuhan?
buai duit larang-larang sih Tuhan. Aku sudah sediakan. Saya sedang ngambil koper, saya bilang saya mau naik pesawat. Tuhan bilang sudah naik pesawat. Ketemu orang, Pak bisa mau mana? Pulang. Naik apa? Pesawat. Lah iya, aku ini datang sini suruh ngasih tiket kue kok. Lah, kasih tiket plak. Ya wes, mulai jam 8 pagi sampai di Bandung. Istri saya bilang, kenapa? Naik pesawat. Tuhan itu kok istimewa ya. Kenapa? Barusan ada telepon dari rumah sakit, ada minta pelayanan. Oke, ayo berangkat. Nggak salin, nggak apa. Terus saya ngambil mobil dengan istri saya berangkat ke rumah sakit. Karena Tuhan mengatakan cepat berangkat. Saya sampai di sana, saya lihat orangnya masih baik-baik. Saya bilang, oh masih hidup gini kok. Saya bilang, ajak omong-omong. Kemudian diinjili. Setelah diinjili dia bilang, saya mau terima Tuhan Yesus. Orangnya apa? Selama hidupnya tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Tukang adu jago, tukang wedoan, judi. Tapi satu orang yang mendoakan keluarganya, menantunya mendoakan terus. Tuhan kasihan, selamatkan mertuaku. Waktu itu saya injilin, kumpul semua familinya, mamahnya, saudara-saudara kumpul semua. Saya injilin. Kemudian dia bilang, saya mau terima Tuhan Yesus. Benar? Benar. Oke. Percaya, yakin, Allahmu kuasa. Ya? Ya. Besok pagi-pagi Tuhan mengatakan gini, sore-sore, cepat balik ke rumah sakit. Kenapa Tuhan? Cepat balik. Sudah bilang sana, pergi. Saya pergi sama istri saya, cepat sana. Saya sudah pesan sama menantunya, panggil pendeta, suruh baptis. Pendetanya sudah janji mau datang. Telepon, sudah berangkat, sudah. Saya tunggu. Saudara tahu, saya sedang jalan-jalan di depan pintu kamarnya. Tuhan ngomong, cepat baptis sekarang. Saya bilang, Tuhan, pendetanya ajak melaku. Tuhan mengatakan, kamu baptis. Ya, saya tidak berani, masuk saya. Tas. Lalu saya tanya, kok mau dibaptis? Mau. Oke. Ambil air. Nah, ambil air di mana? Enggak ada. Tutup ceret, cebok. Guys, tutup ceret. Ambil air ledeng. Nah, bilang. Lah orang sakit saya gitu mau dicemplung ke mana? Nah, bisa. Saya ambil air. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku baptiskan kamu. Engkau selamat karena Allahmu yang menyelamatkan engkau. Lalu dia tersenyum. Mati. Langsung mati. Mamai, mantune semua lihat mati. Aku kan deg-degan. Lalu bar amin mati. Aku ya deg-degan toh. Wah, jika mungkin iso tenteng ini. Terus saya sudah, puji Tuhan, saya bilang gitu. Terus saya lihat ibunya, anak-anaknya, saudaranya, semua bilang apa? Enak ya matinya seorang anak Yesus. Ibunya yang sudah berumur 80 tahun belum jadi anak Tuhan, dia bilang, aku dulu melihat anakku yang satu meninggal penuh sengsara, tapi anakku ini menerima Yesus. Demikian, sejak ini aku terima Yesus. Aneh enggak? Langsung dia pulang ke Jakarta, cucu-cucunya, mantunya semua dipanggil, rayakan, aku mau menjadi anak Tuhan, dibaptiskan. Lucu enggak? Jalannya penginjilan tuh aneh enggak? Malah mati, malah bertobat. Nah, coba dong Irian Barat, malah mati, sembelih, potong. Ini loh saudara, Allah itu punya cara sendiri. Saudara tidak usah takut. Asalkan engkau setia dan engkau menduduki tempatmu di mana Allah tetapkan engkau, dan jangan engkau mengambil alih kedudukan orang lain. Segala perkara seperti Daud, tanyakan Allahmu. Allahmu sanggup menjawab, entah caranya bagaimana. Dan Allah mengatakan, bukan engkau, karena engkau sudah menumpahkan darah terlalu banyak. Aku tidak mau engkau yang membangun. Lucu enggak?
Tetapi Daud rendah hati. Dia mengatakan, yang akan membangun anakku namanya siapa? Salomo. Salomo artinya apa? Damai. Allah mengatakan, sejak ini engkau tidak mengalami perang lagi. Dan mulai anakmu nanti yang jadi raja, tidak ada peperangan lagi. Damai. Dan disitulah engkau membangun bait Allah. Ini loh saudara. Kalau saudara dan saya mau membangun bait Allah, saudara harus dalam suasana damai. Jadi kalau sekarang sedang bergolak, sedang berperang, sedang menghadapi segala musuh-musuh daging, saudara sedang menyiapkan bahan-bahan bangunan bait Allah. Daud, dia rendah hati. Dia tahu dia tidak boleh, dia tidak sakit hati. Dia malah apa? Mengumpulkan kayu, mengumpulkan emas, mengumpulkan paku, mengumpulkan batu, perak, disiapkan untuk bangunan bait Allah. Dia punya tugas membangun untuk apa? Dia punya tugas menyiapkan bahan-bahan bangunan. Jikalau saudara dan saya masa ini sedang berperang, ingat, jangan kamu kalah, jangan kamu kendor, karena masa ini sedang menyiapkan bahan bangunan bait Allah. Firman Tuhan berkata, engkau, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita sedang disiapkan untuk menjadi pengantin perempuan Yesus. Engkau tidak tahu siapa yang nanti dipilih nanti malam dijemput Tuhan. Berani mengatakan umurmu masih 10 tahun? Siapa tahu nanti malam engkau dijadikan pengantin, dipilih jadi ratu. Kalau engkau tidak siap-siap, rugi, ketinggalan. Tapi kalau engkau menyiapkan dirimu, menyediakan bahan bangunan, menyediakan dirimu menjadi kekasih Allah, maka pada masanya Allahmu datang, engkau didapati setia. Itu mahkota menjadi bagianmu, saudara. Maka dari itu ingat bahwa kita sekarang ini banyak yang masih dalam peperangan untuk menyediakan bahan bangunan, mengikis daging-daging kita, sifat-sifat perangai kita, yang masih suka pemarah, yang masih suka curiga, yang masih suka fitnah, masih suka ngomongin orang lain, masih suka cemburu. Itu harus dikikis. Saya dulu cemburuannya luar biasa sama istri saya. Wah, cemburunya. Istri saya tidak pernah berani pergi sama orang laki. Adik saya pun tidak berani. Saking cemburunya saya. Saya tuh luar biasa cemburunya dulu. Sampai saya sekarang ini malu sendiri. Saya kok dulu bisa sampai cemburunya kayak gitu tuh kenapa ya? Ternyata ada ternyatanya. Orang kalau cemburunya luar biasa itu ada roh di dalam diri kita yang roh cemburu yang membuat tercideraan. Setelah Tuhan bebaskan saya, cemburunya kok hilang, kok dipercaya. Aneh tidak? Betul saudara. Maka engkau harus buang segala roh-roh itu, pengikat-pengikat itu di dalam daging harus dilepaskan. Caranya bagaimana? Asal engkau setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, minta hikmat daripada Allah. Di dalam kamu berdoa, maka terjadi transfer, pengaliran kuasa Yesus. Musa pada waktu di atas gunung 40 hari 40 malam, mukanya bercahaya karena cahaya Allah masuk ke dalam dirinya menjadi bersinar. Dan kalau engkau banyak berdoa dan membaca firman Allah, maka terjadi transfer daripada kuasa Yesus dalam dirimu. Dan kalau di dalam dirimu sudah ada kuasa, engkau tinggal katakan dalam nama Tuhan Yesus, segala sifat-sifatku itu pergi yang jelek.
roh pemarah dalam nama Tuhan Yesus, mulut pemarah kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Nah gitu. Tapi kalau nengking sendiri tidak bisa, minta tolong suami. Bilang terus terang, aku ini kok pemarah, mulutku loncar, tolong tengking ono toh. Suaminya seneng enggak? Seneng. Siapa yang punya istri, mau punya istri cerewet? Firman Tuhan berkata, orang yang punya istri cerewet seperti rumah yang bagus tapi tiris, ujane bocor, turu dogon bocor. Nah, penderitaan saudara tahu. Siapa yang punya atik sing bocor itu bilang tolong toh tembel supaya meneng. Lah, ya aku jadi suaminya beneran, bunyi-bunyi tak tangkingi terus. Oh ya cerewet pigi, kok cerewet pigi ya hilang ya. Itu loh saudara. Kalau suami-suami punya tangan ringan itu sebetulnya suka mencuri. Tapi biasanya karena malu mencuri ngeploki. Suka ngeploki ya toh. Ya ngeploki ini ngelus-ngelus itu lumayan. Ibu-ibunya seneng dilus-lus. Tapi ngelus-ngelus itu kebanteran. Plak. Lah gitu tuh kayak malam tidur tengking tangannya. Katakan, buat sembahyang sungguh-sungguh, katakan dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Roh pukul memukul. Itu saudara harus mulai jalankan. Sebab engkau kalau banyak berdoa dan baca firman Tuhan, engkau punya kuasa. Transfer roh itu ada. Dan itu Alkitab yang mengajar kepada kita. Maka dari itu saudara, kita harus belajar seperti Daud. Supaya kita hidup berkenan. Kalau pada waktunya engkau masih dalam peperangan, jangan gerutu. Daud pada waktu dia dilantik, dia dikejar-kejar Saul, dia tidak gerutu. Karena dia tahu Allahku sedang menyiapkan segala-galanya. Karena firman Tuhan di dalam Rum pasal yang ke-8 kemarin, yang ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah sedang bekerja, Allah turut bekerja, menyiapkan menjadi orang yang setia, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang tahu diri, dan orang yang tahu waktu dan saatnya tiba. Segala perkara ada waktunya. Penderitaanmu, peperanganmu tidak terus menerus. Ada waktunya. Pada satu saat berhenti dan terjadi damai sejahtera. Pada saat itu pembangunan bait Allah segera dilaksanakan. Dan pada waktunya engkau selesai menjadi pengantin perempuan, siap bahannya, Yesus datang menjemput engkau menjadi permaisurinya. Dan engkau mengatakan, terima kasih Tuhan, aku boleh duduk di tahtamu bersama-sama dengan engkau. Saudara, itu yang selalu saya rindukan. Kita besok sudah tidak ketemu, tetapi firman Tuhan akan berbicara terus. Kita tidak ketemu di sini. Siapa tahu saudara yang besok dijemput atau saya yang dijemput. Tapi tidak ketemu di sini, bakal ketemu di Firdaus. Tak usah khawatir. Kita bersuka cita senantiasa karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang ajaib. Asalkan kita setia, kita taat, kita tahu tempatnya, kita menempati fungsi kita, dan kita selalu menghadap kepada Dia supaya berkaca kepada Dia. Apa yang kita lakukan? Cepat bertobat dan kita menyiapkan diri sewaktu-waktu jadi calon pengantin yang akan dijemput oleh pengantin laki-laki